Saya ingin melihat, ketika kamu tidak punya apa-apa, apakah wanita ini akan tetap berada di sisi pria berusia 50 tahun selama sisa hidupnya. Tidak hanya kehilangan rumahnya, ia bahkan kehilangan saham mayoritasnya. Dion tidak tahu bagaimana menerima kenyataan ini. Jadi, dia segera menelepon asistennya untuk memastikan situasinya. Margareta, apakah ada yang terjadi selama beberapa hari terakhir? Iya, karena apa yang terjadi dengan Nyonya, baik perusahaan Geraldine maupun Mandala telah memberikan tekanan pada kami dan seluruh dewan direksi telah diminta untuk bertanggung jawab. Untuk mengatasi masalah ini, ketua telah mengeluarkan pemberitahuan resmi, kamu telah diberhentikan dari peranmu. Semuanya masih baik-baik saja ketika saya pulang kerja hari ini. Saya menerima pemberitahuan itu setelah kamu pergi. Saya bahkan menelepon untuk menahanmu, tetapi kamu mengatakan ada sesuatu yang mendesak di rumah dan tidak akan mengganggumu kecuali ada orang yang sekarat, jawab asisten itu tanpa daya. Setelah mendengar tanggapan asistennya, Dion langsung melemparkan telepon ke lantai dan menatap ke arah Bonita. Suamiku, apa yang terjadi? Laura bertanya sambil berlari dan berpegangan pada lengannya. Namun, Dion menepis lengannya dan menunjuk ke arahnya dengan marah, jangan sentuh aku, brengsek. Laura tercengang dengan reaksi suaminya. Ini semua karena kamu. Suaminya tidak bisa lagi menahan amarahnya saat dia menendang perut Laura. Jika kamu tidak membuat masalah dengan Alexa, aku tidak akan kehilangan posisiku sebagai CEO. Melihat pasangan itu saling berpaling, Bonita memandang Laura dan tertawa. Ini pertama kalinya kamu mengalami hal ini, bukan? Harimu akhirnya tiba. Laura jatuh ke lantai saat air mata mengalir dari matanya karena kesakitan. Bagaimana dia bisa menahan tendangan seperti ini? Suamiku, apa yang telah kulakukan? Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Aku sudah memberitahumu sejak lama untuk tidak memprovokasi Alexa. Namun, kamu tidak mendengarkanku. Bahkan jika Alexa mudah ditindas, dia masih mendapat dukungan dari Kenzie. Dia selalu bijaksana, kejam dan tidak berperasaan terhadap orang luar. Apakah kamu pikir dia akan melepaskanmu karena melakukan rencana jahat terhadap istrinya? Bonita tertawa. Apakah kamu percaya padaku jika ku bilang ini baru permulaan? Setelah kamu meninggalkan rumah ini, dan kehilangan lapisan perlindungan terakhirmu, tunggu saja dan lihat apa yang akan dilakukan Mandala dan Tuan Kenzie terhadapmu. Yang terpenting, jangan lupa bahwa Alexa selalu memberikan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Laura terbaring tak berdaya di lantai. Saat dia mendengarkan kata-kata Bonita, hawa dingin menyebar dari punggung hingga anggota tubuhnya. Pikirkan secara rinci. Sejak Alexa mengumumkan kembalinya dia hingga saat ini, dari Siren hingga Darby, Alexa selalu menjadi pemenang. Dia suka berkelahi dan dia tidak takut berkelahi. Jika ada sesuatu yang tidak terjadi miliknya, dia tidak akan menginginkannya sedikit pun. Tapi, jika seseorang melewati batasannya, maka maaf, dia akan bertarung denganmu sampai kamu tidak punya apa-apa lagi. Alexa tidak pernah kalah. Sebelumnya, karena dukungan dari suaminya, Laura bertindak tanpa rasa takut. Bagaimanapun, setiap orang yang berhasil bertahan di industri hiburan mendapat dukungan tertentu. Ditambah lagi, saat memperebutkan penghargaan, pemenangnya selalu mengambil semuanya. Demi kejayaan, metode kotor lainnya ada di industri ini. Yang paling penting, Laura tidak pernah menyangka bahwa suaminya tidak akan punya apa-apa. Menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki perlindungan suaminya dan bahwa dia harus menghadapi perusahaan Geraldine, Mandala, dan Kenzie yang tidak berperasaan sendirian, rasa panik perlahan menguasai dirinya. Faktanya, dia diliputi rasa takut. Tidak, ini tidak boleh terjadi, suamiku. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Aku tahu aku salah,
Laura merendahkan diri di kaki suaminya. Namun, bagi seseorang yang baru saja kehilangan kekuasaannya, Dion sedang tidak ingin memedulikan orang lain selain dirinya sendiri. Jadi dia hanya mengusirnya dan menambahkan beberapa hentakan di perutnya untuk memuaskan amarahnya. Laura menangis kesakitan sambil memohon, "Suamiku, aku tidak akan melakukannya lagi. Aku benar-benar tidak akan." Melihat hal ini, pengurus rumah ingin melangkah maju dan menghentikan kekerasan tersebut. Namun Dion segera memperingatkan, "Jika kamu berani turun tangan, saya akan membuatmu menghilang dari pandangan." Untuk mencegah agar pengurus rumah tidak terlibat, Bonita menginstruksikan, "Pergi dulu." Tapi, arti sebenarnya dari kata-katanya jelas, dia ingin dia segera mencari bantuan Andre. Pengurus rumah mengerti ketika dia menganggukkan kepala dan pergi. Sementara itu, Laura tidak menyerah dan memohon, "Suamiku, perutku sakit, sakit." Tapi, suaminya tidak lagi memandang siapapun di matanya. Jadi, dia langsung berjalan ke arah Bonita dan meraih bahunya. "Segera hubungi kakekmu dan suruh dia mengembalikan rumahku dan berbagi. Kembali, barang ini selalu menjadi milik ibuku dan aku." "Apa maksudmu kembali?" Bonita bertanya dengan dingin. "Ayah Dion, menurutku, di saat seperti ini, kamu harus berpaling pada istrimu yang luar biasa. Karena kalian berdua sangat penyayang, aku yakin dia akan melakukan apapun untuk membantumu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membalas semua cinta yang telah kamu tunjukkan padanya? Setelah dianiaya olehmu selama 20 tahun, aku sudah lama berharap kamu kehilangan segalanya. Jadi, tidak ada gunanya membicarakan hal itu kepadaku." Dion memelototi Bonita. Ketahanan di matanya tampaknya telah mencapai batasnya ketika dia meraung, "Kembalikan perusahaan Jaya Abadi kepadaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Apakah kamu berpikir, dengan menyuruh kakekmu untuk melepaskan posisiku dan mengambil alih posisiku? Jika kamu membuang barang-barangku, kamu akan terbebas dariku? Kamu pasti sedang bermimpi. Biar ku beritahukan padamu Bonita, aku adalah ayahmu. Kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri dariku seumur hidup ini." Bonita menatap mata ayahnya, mata yang dipenuhi amarah. Ada banyak waktu di masa lalu ketika dia merasa ketakutan karena tatapan matanya ini, tapi sekarang, dia sekarang tidak lagi takut akan hal itu. Mungkin karena dia sekarang punya kemampuan untuk melawan, atau mungkin dia tidak lagi takut pada apapun. Bagaimanapun juga, orang yang pemberani tidak bisa ditembus. Aku tahu kamu merawatku, tapi, kapan kamu memperlakukanku seperti manusia?" Bonita bertanya sambil meninggikan suaranya. "Jika kamu ingin memukulku lagi, silakan saja. Jika kamu ingin membentakku, teriaklah sepuasnya. Tahukah kamu sudah berapa lama aku menunggu hari ini? Ada saat-saat di masa lalu ketika aku bermimpi menyeretmu ke kubur bersamaku, terutama saat aku dipukul. Tapi ketika aku sadar, aku akan bertanya pada diriku sendiri, mengapa aku mengorbankan hidupku demi sebuah brengsek sepertimu? Sekarang aku sudah menguasai perusahaan Jaya Abadi dan menjadi pemilik rumah ini. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau padamu. Aku bisa melihatmu memohon belas kasihan dan aku bisa menginjak-injakmu. Aku bisa melihatmu menjalani hidupmu seperti seorang pengemis, dan melihatmu menderita akibat balas dendam. Aku bisa melihatmu diintimidasi dan melihatmu mati sendirian di tempat tidur seperti yang dilakukan ibu. Ayah Dion, ada beberapa kali di masa lalu ketika aku bisa memberitahu kakek tentang apa yang telah kamu lakukan, tetapi aku menahannya karena kita memiliki hubungan darah. Namun, kali ini, aku tidak akan menahan diri sama sekali. Ada terlalu banyak orang di dunia ini yang tahan terhadap kekerasan dalam rumah, namun mereka tidak punya cara untuk melarikan diri dari mimpi buruk ini, hanya karena orang yang menganiaya mereka adalah anggota keluarga.
Tapi, mulai hari ini dan seterusnya, aku ingin kamu tahu, bahwa aku tidak hanya bisa membebaskan diriku darimu, aku juga bisa membuat sisa hidupmu seperti neraka. Ayah Dion, hidupmu sudah berakhir. Sepenuhnya berakhir. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Bonita tampak seperti telah melepaskan semua rasa sakit yang dia alami selama bertahun-tahun. Matanya akhirnya memerah karena marah. Jadi, jauhkan dirimu dan istrimu tercinta dari pandanganku. Mulai hari ini dan seterusnya, semua yang pernah kamu miliki, kini menjadi milikku. Setelah mendengar kata-kata Bonita, ayahnya sangat marah hingga dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Akibatnya, dia mengulurkan tangannya dan mulai mencekik Bonita. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.